Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar tidak terlalu malam, kita mulai. Oke, kalau kemarin kita membahas terkait konsep ya dasaran tentang design thinking, untuk minggu ini kita fokus ke memahami tahapan dan proses dari design thinking itu sendiri. Apa saja prosesnya ya? Kita mungkin flashback dulu untuk kita membahas terkait ya, mengulas lagi konsep design thinking, kemudian baru mengulas pertahapan design thinking dan penugasan untuk tugas 2 selanjutnya. Oke, yang pertama adalah konsep design thinking. Nah, flashback lagi agar nantinya untuk masuk ke tahap-tahapnya agar lebih paham lagi. Kalau design thinking itu banyak sekali definisinya ya dari berbagai ahli, namun perlu di-highlight bahwa design thinking adalah sebuah cara berpikir, mindset ya, untuk memecahkan masalah yang sifatnya memang kompleks. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan pemikiran yang kritis, analitis, dan kreatif. Untuk apa? Untuk menitik beratkan kepentingan pengguna tujuannya. Yang kedua adalah the ambiguity rule, bahwa ambiguitas itu tidak dapat dihindari, tidak dapat disederhanakan karena akan terus-menerus ya pengetahuan yang semakin berkembang dan sebagainya. Bisa jadi masalah sekarang dengan solusi yang Anda berikan, bisa jadi solusinya itu tidak sesuai dengan masalah tersebut juga. Karena ya itu faktor-faktor akan semakin juga berkembang. Kemudian semua desain adalah redesign. Karena pada dasarnya semua desain yang ada di dunia ini adalah bentuk dari gabungan desain lain atau didesain kembali gitu. Kayak contoh kemarin yang paling gampang ya makanan gitu. Kalau dulu ya mungkin makanannya cuma ayam goreng gitu. Terus sekarang jadi ayam geprek, itu kan redesign ya. Nggak ada kayak hal yang diciptakan yang benar-benar baru. Itu pasti dikembangkan dari hal yang sudah ada sebelumnya. Oke, kalau keempat ada the tangibility rule, adalah aturan nyata, tangible. Bahwa kalau misalkan design thinking itu sebelum mengimplementasikan ide, itu pasti akan digambarkan dalam sebuah prototype untuk menghindari resiko-resiko atau waktu, uang yang terbuang jika langsung diimplementasikan. Jadi harus digambar dulu dan diuji. Oke, ini adalah pokok dari yang akan dibahas pada week ini, yaitu mengulas tahapan design thinking. Yang pertama adalah design thinking ya, ada 5 tahap. 5 tahap yang mana prosesnya itu tidak linear, tidak harus urut gini. Bisa jadi kalau misalkan sudah nyampe prototipe bisa balik lagi ke empatis. Kalau sudah nyampe tes ya ternyata yang dites ini ternyata solusi-solusinya kurang tepat gitu. Bisa masuk lagi di define. Terserah nanti, tergantung nanti proses-proses yang kalian alami menemui apa ya ketika di proses tersebut, apakah masalah baru ataukah solusi-solusi yang ternyata lebih inovatif, lebih tepat sasaran, bisa nanti balik lagi ke tahap sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan nih sekarang sudah ideate gitu ya, langsung loncat ke tes gitu, belum ada prototipe ya nggak boleh gitu kan ya. Jadi syaratnya adalah harus melewatinya dulu baru bisa balik gitu. Oke, next kita bahas satu-satu ya. Empati dalam bahasa Indonesia ya, itu titik awal yang penting dalam design thinking. Nah, empatis ini adalah fase pertama, fase pengenalan. Untuk mengenal ya masalah tersebut, untuk mengenal pengguna kalian, tujuan kalian, kebutuhan kalian, dengan cara apa? Mengamati. Sampai misalkan ya kalau kalian mengamati customer gitu ya, pelanggan kalian gitu. Sampai kalian itu mungkin kemarin ya ada contoh ya. Ada contoh rumah sakit Dokdis di mana dia sebagai pengembang percitraannya medis, alat medis, mengembangkan desain alat medis yang waktu minggu lalu. Dia kan untuk memecahkan gimana caranya anak-anak itu tidak takut kan, tidak takut untuk masuk mesin MRI untuk alat scan seluruh
tubuh, jaringan, tulang, dan sebagainya untuk mendiagnosa penyakit secara akurat ya. Tapi karena bentuk dari MRI-nya itu begitu menakutkan kan ya bagi anak-anak sehingga mereka tidak mau, bagaimana caranya? Dia kan sampai ini terlibat dengan orang-orang untuk memahami mereka pada tingkat psikologis dan emosional. Dia sampai datang ke psikolog anak, dia sampai datang ke mungkin ahli-ahli terkait anak gitu ya, atau sampai ke panti asuhan yang mungkin ngerti yang ngerawat anak gimana, ciri-ciri anak, karakteristik anak sampai kayak gitu. Kalau perusahaannya gede, misalkan ya perusahaan apa? Kayak mungkin perusahaan Wings gitu ya. Wings atau mungkin perusahaan Unilever dan sebagainya pasti dia akan turun langsung gitu untuk sebelum menciptakan suatu produk. Nggak mungkin ujuk-ujuk dia tuh bikin produk ini ya langsung produksi gitu. Dia pasti turun ke para penggunanya dulu. Memahami selera-selera mereka. Pasti turunnya itu kadang survei atau mungkin eh kayak mewawancarai dan lain sebagainya. Nah, ini tahap empatis ya. Oke. Apa ya? Mengapa empatis itu penting? Mengapa empati itu penting? Kalau dalam KBBI, empati sendiri adalah keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang yang kelompok lain. Jadi empati adalah merasakan menjadi orang lain. Gitu. Nah, dalam konteks sosial, empati seringkali mendorong kita untuk bertindak. Jika kita melihat orang menderita atau berjuang, dan kita mampu berempati dengan situasi mereka ya, merasakan apa yang mereka rasakan, kita terdorong untuk membantu dan meringankan mereka dengan cara tertentu, sesuai dengan apa yang jadi masalah mereka. Gitu. Kan pasti kalian sering ya dengar curhatan teman-teman kalian yang galau mungkin karena pacar gitu ya. Atau galau karena gurunya, atau galau karena orang tuanya, situasi keluarga dan lain sebagainya. Pasti sebagai seorang sahabat yang baik kan memposisikan jadi dia gimana sih kita harus respect gitu kan ya, memposisikan oh ya pasti sakit, pasti sedih, pasti ya emang nggak enak gitu ya kan jadi dia gitu. Udah cukup merasakannya, kemudian apa yang perlu kita lakukan adalah mungkin kita dengarkan saat dia cerita atau mungkin dia kadang itu orang galau ya, kadang itu memang butuhnya itu kadang cuma didengarkan untuk solusi belakangan, kadang kayak gitu. Ya cukup didengarkan, jangan menggurui. Kayak misalkan kecuali dia memang bertanya ya tips-tipsnya. Oke, selanjutnya adalah ini mengapa empatis juga penting? Penting untuk memahami perasaan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem kita. Nah, ini di segi sistem ya. Kalau misalkan di aplikasi, empatis adalah gimana sih orang-orang itu kalau misalkan pakai aplikasi kita, ada masalah apa gitu kan ya? Nyaman nggak mereka pakai aplikasi kita? Ada masalah nggak? Atau mungkin kesusahan nggak? Sebel nggak kalau misalkan aplikasi kita itu kadang desainnya tuh ribet gitu. Jadi kita nggak tahu ya tujuannya mau ngapain, jadi bingung, jadi males pakai aplikasi dan lain sebagainya. Nah, dalam membangun empati, desainer dapat menciptakan produk yang benar-benar menyenangkan pengguna dan membuat hidup mereka lebih mudah. Bagaimana menjadi pengembang yang berempati? Kita sebagai pengembang, sebagai mungkin pembisnis, atau kita sebagai orang, gimana caranya kita berempati? Kalau menurut penelitian ya, empati yang pertama adalah menyadari bahwa empati itu bukan sifat kepribadian yang tetap, oke, bukan bawaan lahir. Karena hanya 10% variasi antara kasih sayang dan pemahaman manusia yang diturunkan ke gen. Jadi empati itu didasarkan dari sikap yang yang kita tumbuhkan ya. Nih, empathic people are made, not born. New research suggests dari dari research yang sudah ada ya, banyaknya riset itu pasti bilang adalah empati bukan dari genetik. Jadi kita bisa menumbuhkan rasa empati tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman kita gitu. Terus bagaimana lagi cara mengembangkan empati yaitu asumsikan sebagai pola pikir pemula. Nah, ini dengar dan jangan menilai. Kalau menurut ini ya penelitian ya amanat dari research ya. Karena sebagai manusia kita semua datang dengan prasangka, pengalaman dan kesalahpahaman kita sendiri. Namun ini dapat menghambat kemampuan kita untuk membangun empati. Nah, ini
Kadang kita itu kan kayak ngerasa pernah mengalami masalah tersebut atau pernah melihat orang mengalami masalah tersebut, yang melihat orang ya. Terus orang-orang ya bisa-bisa aja sih ngelewatinnya gitu. Terus ada orang curhat gitu, temen curhat, terus kita judge gitu. Halah gitu doang, gini 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 gini. Nah, itu kan nggak berempati ya. Nah, itu harus disimpan dulu. Disimpan dulu. Kita dengarkan dulu orangnya, kita posisikan jadi dia, terus gimana caranya bisa membantunya gitu. Kalau memang dia minta pertolongan. Kemudian saat mendengarkan dan terlibat dengan orang lain, biasakan menangguhkan penilaian dan asumsi kita sendiri. Oke. Dan benar-benar dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan orang lain. Tuh. Terus metodenya untuk membangun empati. Ya, ini udah masuk ke metode penelitiannya ya. Dan ini harus kalian highlight ya, karena penting, pasti akan keluar ketika kalian mau skripsi. Penelitian kalian pasti ditanya metodenya apa antara kualitatif dan kuantitatif. Oke. Oke, ini kuantitatif method. Ya, pertama adalah kualitatif method. Kualitas ya. Kualitatif. Kalau misalkan dari katanya kualitatif itu berarti adalah data yang terkumpul yang berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Kalau kuantitatif, kuantitas ya, itu angka. Nah, bedanya gitu. Kalau kualitatif, kualitas ya, berarti non angka. Bisa gambar, kata-kata, yang pokoknya non angka gitu ya, kebalikannya dari kuantitatif. Nah, untuk kualitatif sendiri adalah pendekatan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari objek yang diteliti. Kalau kualitatif itu ada 4 jenis ya menurut Mudianto, ada dengan cara diambil dari observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi, atau focus group discussion atau FGD. Oke, kualitatif method yang pertama adalah metodenya observasi. Namanya observasi ya, mengamati mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Nah, contoh saat misalkan kalian ngembangin aplikasi ya, ngembangin ide aplikasi atau kalian sudah ada aplikasi lah, gitu. Kalian mau meneliti masalahnya di mana. Kalian bisa nyari orang yang memang karakternya user kalian, pengguna kalian, target market kalian. Terus coba amati gimana caranya dia menggunakan aplikasi. Lihat caranya dia apakah mudah menggunakan aplikasinya atau dia sebel menggunakan aplikasinya karena mungkin ada masalah tertentu di menunya dan lain sebagainya. Gitu, itu dites di sini, dites. Nah, itu bisa jadi kita mencari peluang permasalahan yang bisa dicari solusinya. Itu observasi, benar-benar melihat perilaku dari user kalian gitu. Atau mungkin cara kalian adalah mungkin mengamati terjun langsung gitu. Misalkan contohnya kalian mengembangkan aplikasi LessIn itu ya. Andai sudah kalian kembangkan gitu, tapi target kalian adalah anak sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA misalkan. Gimana sih karakteristik anak SD, SMP, SMA? Nah, kalian mungkin bisa terjun ke sekolahan gitu, mengamati mereka belajar atau mungkin melihat aktivitas mereka keseharian, ngapain aja nih pelajar-pelajar di Indonesia ini gitu, aktivitasnya ataukah suka les dan sebagainya. Terus kalian amati apakah survei juga, apakah mereka suka gitu ya kursus yang sifatnya privat atau mereka suka kursus yang sifatnya kelompok dan sebagainya, bisa jadi kayak gitu. Tergantung nanti tujuan penelitian kalian apa. Oke, selanjutnya adalah kedua, wawancara. Kualitatif itu bisa dilakukan dengan wawancara. Namun kalau kualitatif ya, wawancaranya harus sifatnya terbuka. Nah, ini bedanya. Kalau kuantitatif bisa wawancara, tapi wawancaranya itu sifatnya terstruktur. Oke, sifatnya terstruktur. Kalau kualitatif terbuka itu maksudnya pertanyaannya nggak usah terlalu terlalu dirinci gitu. Jadi bebaskan orang-orang yang kalian tanyai itu bercerita. Bebaskan dia bercerita, terus mengikuti flow. Kemana dia cerita, kalian tanya apa, sampai kalian gali lah apa yang perlu kalian temui gitu. Nah, terbuka, jadi bebas.
Jangan coba mengarahkan sesi dengan serangkaian pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan wawasan sebanyak mungkin, bukan untuk mengkonfirmasi atau meniadakan gagasan yang terbentuk sebelumnya. Jadi kalau seninya bikin pertanyaan ya di sini antara bedanya kualitatif method dan kuantitatif method. Dan ini pasti nanti kalian pasti ditanyai. Nanti di tahap survei atau kalian misalkan nih kalian sudah ngambil kualitatif, tapi waktu kalian diwawancara ya gimana cara kalian nanyainnya gitu, ditanyain. Pertanyaannya ya sifatnya itu lebih ke terbuka atau tertutup atau terstruktur, sorry. Oke, selanjutnya adalah ketika kalian berwawancara ya ada tipsnya di fase empatis ya. Empatis itu bisa menggunakan kerangka kerja what, how, why. Nah, ini sepanjang fase berempati kita harus terus mempertimbangkan apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, jadi ketika kalian mewawancarai ya dengan pertanyaan terbuka itu, kalian harus tetap mengarahkan diri kalian untuk ya meskipun tidak terstruktur ya pertanyaannya, tapi tetap bisa menjawab apa. Mengacu pada detail tentang apa yang telah terjadi, bagaimana pengguna menyelesaikan tindakan, dan why, motivasi atau emosi pengguna saat mereka menyelesaikan tugas ini. Ini tetap harus diperhatikan, menjawab diri kalian sendiri ya. Nah, ini tergantung juga penelitiannya bagaimana. Kemudian kerangka kerja empathy maps. Nah, ini kerangka kerjanya itu untuk ditulis, untuk nanti kalian perhatikan. Misalnya nih kalian nanya ya, nanyanya ini let it flow ya. Misalkan kalian sudah bikin list pertanyaan tapi bukan terstruktur ya. Ya mungkin akan ditanyakan atau nanti ada pertanyaan baru, nggak apa-apa. Nah, itu yang terbuka ya. Terus dia bilang apa? Dia bilang apa saat kalian nanyai ini gitu. Itu kalian tulis says-nya apa. Terus apa yang dipikirkan? Terus apa yang dirasakan dia gitu. Misalkan menggunakan aplikasi ini, rasanya kok cemas ya, rasanya kayak nggak enak gitu. Takut misalkan nih menggunakan aplikasi Shopee gitu ya. Ketika buka aplikasi Shopee, kadang di awal-awal itu senang, tapi lama-lama itu kayak mencemaskan gitu ya, mengkhawatirkan, mungkin takut gitu ya, jadinya orang tuh mungkin suka nanti beli gitu ya, jadinya kena mungkin racun belanja dan lain sebagainya gitu, bisa ditulis aja di sini. Kemudian apa yang dilakukan tinggal juga ditulis. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kuantitatif. Ini kebalikan dari kualitatif. Kalau kualitatif tadi namanya kualitatif ya, kualitas. Kalau kuantitatif adalah angka-angka, berupa angka ya, kuantitatif. Mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Metodenya yaitu bisa survei, angket, polling, sensus. Nah, ini wawancara terstruktur atau observasi terstruktur. Kalau yang satunya ya, yang kualitatif itu tidak terbuka aja, tidak terstruktur karena kita tidak ada kayak limitation ya, batasan gitu. Benar-benar kita memperhatikan, mengamati perilaku soalnya. Tujuannya itu melihat kualitasnya. Kalau kuantitatif harus ada ukurannya, angkanya. Jadi untuk wawancara itu harus ada kayak list pertanyaannya, terus mungkin hal-hal yang perlu disurvei ya. Misalkan nih, kalau misalkan kalian kuantitatif ya, biasanya di tahap skripsi itu kalian biasanya mengacu pada mungkin jurnal tertentu nanti kalian ambil gitu. Kalian ambil kalau kuantitatif pasti ngambil variabel biasanya. Variabel. Nanti ngambil misalkan nih pengaruh apa ya? Biasanya kalau di manajemen Islam ya. Misalkan pengaruh media sosial terhadap kegiatan ibadah. Ini contoh. Kegiatan ibadah itu pasti nanti kalian merujuk nih nyari referensi jurnal-jurnal yang terkait itu gitu. Pengaruh media sosial gitu. Nanti kalian ambil variabelnya. Nah, variabel itu kalian ambil, nah nanti kalian kembangkan menjadi struktur wawancara untuk bisa menguji variabel tersebut apakah valid atau tidak. Nanti kayak gitu. Tuh, nanti kuantitatif. Jadi dia itu harus berdasarkan benar-benar yang sudah ada variabelnya, kemudian angkanya ya, caranya mungkin disurvei biasanya,
survei atau wawancara nanti dihitung. Biasanya kalau misalkan nih survei kayak apakah Anda puas menggunakan aplikasi ini, biasanya kan ada kan 1 sampai 7, kalau 7 puas, kalau 1 sangat tidak puas. Nah, itu pakai kuantitatif. Oke. Selanjutnya adalah tahap define. Setelah kalian sudah berempati ya, kalian sudah mengenal customer kalian, masalah kalian, tujuan kalian. Define ini kalian mendefinisikan, menentukan masalah fokusannya itu di mana, mana yang prioritas masalahnya. Nah, oke, selanjutnya adalah mengapa ya define itu penting. Oke, tanpa pernyataan masalah yang terdefinisi dengan baik, satu, akan sulit untuk mengetahui apa yang kita tuju. Dan sangat sulit untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingan dan anggota tim apa yang sebenarnya ingin dicapai, ya kan? Misal nih, banyak nih kalau dihitung masalah ya, mungkin kalau kita list masalah bakal banyak sekali masalah. Namun mana nih yang masalah yang memang prioritas yang perlu kita segera atasi, perlu kita fokuskan untuk mencari solusinya. Itu kan perlu kita definisikan kan. Kita pilih kan masalah itu. Nah, kalau misalkan semuanya masalah di list gitu ya, beda-beda kategori dan sebagainya, kan bingung nanti ya di tahap selanjutnya, tahap kita merumuskan solusi. Kita menyelesaikan apa nih gitu kan bingung nanti. Jadi harus define dulu. Kita tentukan masalah mana yang difokuskan. Nah, ini bisa menggunakan metode namanya affinity mapping. Proses ini merupakan metode brainstorming yang menggunakan diagram untuk mengorganisasikan sejumlah besar ide-ide. Nah, affinity mapping ini digunakan untuk menentukan hubungan antar data penelitian yang tadi ya dikumpulkan ya, untuk menemukan informasi data yang akan digunakan untuk mengembangkan konsep desain. Contoh, misalkan nih kalian sudah melakukan wawancara. Wawancara. Terus kalian sudah menemukan kan biasanya kategori wawancaranya. Contoh kalian mewawancarai terkait pertanyaan variabel untuk kemudahan akses. Terus yang kedua variabelnya adalah tentang efisiensi program gitu misalkan contohnya ya. Nah, itu kalian kelompokkan dari hasil kelompok variabel tersebut masalahnya apa? Sub masalahnya. Nah, itu bisa dikelompokkan. Nah, mana dari masalah tersebut nantinya yang menurut analisa kalian dan analisa tim kalian ya brainstorming mana yang paling penting. Nanti ada namanya kurva atau kayak ada metode lain yaitu nanti kayak semacam kurva ya. Ini penting, urgent, atau mungkin isunya yang perlu segera ditindak dan sebagainya ada kayak gitu. Nah, ini metode-metode yang dicontohkan ini ya tidak harus ini gitu. Maksudnya adalah di tahap design thinking ini ya sub metode-metodenya itu bisa menggunakan apapun ya. Ini hanya contoh beberapa metode yang sering digunakan saja. Oke, yang kedua adalah user persona. User persona ini adalah menggambarkan ya kayak kita membuat CV lah. Tapi CV-nya itu bukan CV beneran gitu. CV orangnya itu orang apa ya? Karakter. Tapi karakternya ini persis dengan pasar yang kalian target gitu. Nah, user persona adalah seorang karakter fiksi yang wajib mewakili karakter seorang user ideal kalian. Dengan menggambarkan pengguna secara nyata, seorang desainer produk bisa lebih mudah memahami user idealnya. Nah, kayak misalkan nih ada Iktiara gitu kan ya. Mungkin memang fokusan kalian ya mungkin adalah orang-orang yang umurnya produktif gitu ya. Ini Iktiara umur 25 dari Madiun, pekerjaannya freelance ya. Dari orang-orang pekerja mungkin tergantung ya nanti bisnis kalian apa gitu. Dan menggunakan membuat user persona ini nggak boleh satu, tapi harus minimal 3 atau 5 kelompok persona. Kan pasti nanti umurnya nggak mungkin kalian bilang cuma 25 gitu. Ya kalian kan mungkin nyasarnya ya, mungkin less in gitu ya. Nyasarnya adalah usia-usia anak-anak yang mungkin remaja sampai dewasa yang ingin memang belajar gitu kan less in ya. Mungkin adalah di umur 14 sampai umur 30 tahun gitu. Nanti ya tinggal kalian kelompokkan antara mungkin karakteristik anak usia mendekati remaja mungkin ya 14 sampai 19
Tuh, ini kelompoknya salah satu nanti kalian gambarkan backgroundnya dia, terus mungkin dia nanti punya tujuan atau motivasi terkait dirinya apa, terkait apa, aplikasi kalian atau produk kalian, terus pain point-nya apa, brand yang dia gunakan ya, yang menjadi rival rival dari aplikasi kita atau produk kita gitu apa dan lain sebagainya. Kayak gini, benar-benar sebenarnya lebih rinci dari ini. Lebih rinci dari ini ya. Benar-benar kalian gambarkanlah gambarannya. Dan ini harus lebih dari 3 sampai 5 kelompok. Tadi ya ini 25. Mungkin satunya umur 19. Satunya di kisaran umur 30. Kan itu usia yang lumayan karakternya mungkin akan berbeda, kan? Nah, bisa digambarkan dengan metode defense. Oke, selanjutnya adalah setelah kalian menentukan fokus masalah kalian, selanjutnya adalah ideate, tahap mengembangkan inovasi. Oke. Oke ya, dengan pemahaman jelas kuat tentang pengguna, kita menyatakan masalah yang jelas, saatnya kita mulai mengerjakan solusi potensialnya. Oke, mengapa ya fase ideate ini penting? Yang pertama adalah ide sangat penting nanti membuat kita mempertanyakan yang sudah jelas dan menantang norma, memunculkan ide-ide baru. Sesi ide akan membantu kita fokus pada pengguna untuk mengumpulkan perspektif dan kreativitas unik dari orang yang berbeda dan memastikan keragaman ide yang pada akhirnya untuk berinovasi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, fase ideate itu pokoknya intinya adalah fase di mana kita mengembangkan berbagai solusi. Kita kan sudah jelas ya, oh masalahnya ini ya, mungkin bisa jadi solusinya itu ya out of the box gitu kan ya, A, B, C, D, E, F, G gitu ya, kalau kita list aja solusinya. Oke. Nah, metodenya apa? Bisa mendapatkan berbagai solusi out of the box ini ya, untuk tahap ideate, yang pertama adalah yang paling populer brainstorming. Yaitu mengumpulkan gagasan atau ide dengan mencari solusi bersama dari suatu masalah yang dihadapi. Brainstorming ini tidak melulu dari satu bidang ya. Misalkan nih kalian dari bidang manajemen, semua orang ini orang manajemen, tidak melulu. Atau bisa jadi orang keuangan, orang IT, orang desainer, orang operasional, orang lapangan. Bisa masuk dalam sesi brainstorming untuk menemukan solusi yang mutakhir gitu. Nah, makanya di perusahaan yang memang bagus ya, pasti ada sesi meeting tiap seminggu sekali lah minimal itu. Nah, ini adalah sesi brainstorming, nanti progres kalian, kerjaan kalian bagaimana, terus apa nih yang akan kalian lakukan, terus apa yang bakal kalian temukan ide-idenya, itu pasti ada kayak gini, brainstorming. Oke. Kedua adalah mind mapping. Teknik edisi visual yang mendorong kita untuk menarik hubungan antara rangkaian ide atau informasi yang berbeda. Kita bisa mind map ya. Misalkan nih, kalian nih fokusannya ya, masalahnya misalkan kalian ingin sehat gitu, ingin lebih sehat. Apa yang kalian lakukan? Mungkin ya kalian mind mapping, mungkin meningkatkan nutrisi, mungkin memperbaiki mindset kalian menjadi lebih positif, mungkin lebih peduli ya, care, kemudian mungkin fitness gitu ya, rajin fitness, terus kemudian memperbaiki lifestyle, kemudian mungkin dari body ya, olahraga gitu, exercise, sleepnya mungkin teratur dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian mind mapping gitu. Dari berbagai masalah kalian fokus ya di situ, kalian bentuk gambarnya, solusinya bisa jadi ini gitu. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah competitive analysis. Competitive analysis ini adalah dengan cara mengidentifikasi atau membandingkan kompetitor, produknya kompetitor. Misalkan kalian punya ide gitu ya, punya, atau misalkan apa ya? Misalkan aplikasi kalian adalah aplikasi LessIn. Nah, kompetitornya LessIn apa? Ruang Guru bisa jadi, atau mungkin apalagi ya, yang tentang edukasi itu. My Skill, contoh mungkin Ruang Guru, My Skill, terus dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa jadi, atau Super Prof. Nah, itu dibandingkan poin-poinnya, aplikasinya gimana, fiturnya dia apa yang dimiliki oleh ketiga aplikasi tersebut dengan aplikasi kita. Terus kekurangannya mereka apa, kelebihannya mereka apa, dibandingkan gitu.
Nah, dari situ kita bisa menemukan ya analisis tersebut ya. Oh, ternyata yang belum ada di sini atau mungkin aplikasi ini ada fitur A gitu. Di aplikasi yang kedua ada fitur B. Gimana kalau kita gabungkan ya, kita jadikan solusi yang interaktif ya. Kayak misalkan dia kurang efisien nih fiturnya gitu. Dan di sini ada fitur menarik tapi juga kurang efisien. Ya udah kita gabungkan itu menjadi solusi kita. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu metodenya. Kemudian IDEA juga bisa menggunakan impact effort matrix. Kalian mungkin sudah menemukan banyak solusi ya, solusi-solusi, terus kalian bingung mana nih solusi yang benar gitu ya, solusi yang memang mungkin akan tepat. Nah, kalian bisa menggunakan impact effort matrix ini. Jadi semakin tinggi ya ini ya, semakin tinggi berarti dia itu semakin berdampak. Oke, semakin ke kanan dia effort atau usaha yang dikeluarkan itu energi ya, itu semakin tinggi. Jadi yang terbaik adalah di nomor 1 ini dengan dampak yang besar, yang terbaik, dampak yang besar dengan effort yang kecil. Nah, ini yang dicari ya. Atau dengan impact yang besar, dengan effort yang juga besar, ini nomor 2. Kalian plotting ya solusi-solusi kalian mana ini yang memiliki impact yang besar, effortnya besar. Terus kalau 3 ini impact-nya kecil, effortnya juga kecil. Atau malah ini yang tidak direkomended, yang tidak direkomendasikan ya, yang nomor 4 ini yang di sini, karena dia memiliki impact yang kecil, effort kecil, sama 3 ini juga kurang sih di bawah-bawah ini. Ini malah effortnya besar ya, effortnya besar, impactnya ya kecil. Banyak usaha tapi malah dampaknya sedikit. Oke, selanjutnya adalah setelah kita menemukan ide ya solusinya, terus kita bangunlah prototipenya. Ya, mengubah ide menjadi produk seperti nyata. Nah, prototipe pada dasarnya adalah versi produk yang diperkecil yang menggabungkan solusi potensial yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Langkah ini adalah kunci untuk menguji setiap solusi dan menyoroti kendala dan kelemahan apapun. Jadi ketika kita sudah menggambarkannya ya, mengapa ya ini? Mengapa menggunakan prototipe? Mengapa ya? Menggunakan prototipe itu penting. Yang pertama adalah prototipe adalah versi produk yang diperkecil, versi simulasinya lah. Nah, sebelum kita benar-benar menginvestasikan waktu dan uang kita untuk mengembangkan suatu produk. Dan membuat prototipe digital ini sebelumnya menyerahkan kepada para pengembang. Sebelum diserahkan pada pengembang. Sehingga dapat menghemat waktu untuk membuat produk, menghemat biaya juga pastinya. Andai kata kalau misalkan nih produknya gede gitu kan ya, kayak bikin pesawat atau bikin apa nih kayak yang keluar angkasa itu aku lupa deh namanya apa ya. Nah, andai kata kita nggak gambarkan dulu ya, kita nggak ngukur-ngukur dulu, kita nggak mengujinya dulu dan sebagainya, langsung dibuat aja udah versi aslinya gitu kan ya, kita luncurkan ternyata meledak di langit gitu kan. Tapi bisa jadi ada yang meledak kan di langit kalau misalkan kita salah ngukurnya, salah mungkin gambarin komponennya dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan nggak digambarkan resikonya jauh lebih besar kan, jauh lebih banyak kan, antara biaya, mungkin waktu, uang, keselamatan juga gitu. Makanya kenapa sebelum kita mengimplementasikan kita harus digambarkan dulu. Biar kita tahu mana nih konsepnya yang benar gitu ya. Sehingga waktu kita implementasi kita bisa tahu lah tahap-tahapnya apa, kemudian apa yang perlu kita bentuk yang benar itu gimana. Oke. Selanjutnya manfaat prototipe adalah pasti hemat biaya. Ya, memudahkan dalam presentasi produk. Ketika kita nanti misalkan nih nyari investor gitu ya. Kita nggak mungkin kan kalau misalkan nih produk kita gede gitu. Kita misalkan jual kulkas gitu ya. Membuat kulkas itu kan berat. Nggak mungkin tiap hari misalkan kita nyari investor untuk pabrik kulkas kita gitu. Kita bawa kulkas atau mesin cuci kita dan lain sebagainya gitu. Terus kita presentasikan berat kan. Jadi dengan prototipe gambarannya saja, kenapa kulkas kita ini produksinya harus didukung dengan investor gitu. Kita gambarkan aja gambarannya, kulkasnya gimana. Terus komponennya itu karena memiliki teknologi yang canggih. Ini kulkasnya ini bisa membuat misalkan es batu otomatis, bisa membuat es serut otomatis, bisa membuat
buah yang ditaruh di dalam kulkas itu menjadi es buah yang sangat enak gitu, seger gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tuh, tinggal kan yang gambarkan dalam bentuk prototipe gambaran. Nah, ini memudahkan dalam presentasi produk. Kemudian mewadahi keinginan pengguna. Oke, ketika kita prototipe ya pasti nanti ada tahap namanya nanti next ini pengujian. Nanti kita taruh di pengguna aslinya kita tes, diuji ya. Apakah ini sesuai dengan keinginan mereka ataukah ada masalah lagi? Kalau ada masalah lagi kita balik lagi ke tahap sebelum-sebelumnya. Oke, kemudian acuan pengembangan produk di masa depan. Nah, kalau kita sudah punya gambarannya ya, rincian ukurannya, kemudian gambaran detailnya. Ini nanti bisa menjadi benchmark kita di masa depan. Oh, mungkin kayak misalkan kita membuat mesin ya. Kalau buat mesin gitu kan pasti gambar mesin itu kan ribet kan ya. Kita akan terus tahu komponen mesin, kabelnya, terus ukuran-ukurannya dan sebagainya. Nanti di masa depan kita tinggal lihat. Terus kita kembangkan dengan apa nih yang perlu dikembangkan dari komponen tersebut. Nah, ini kenapa kita perlu gitu. Kalau di aplikasi lebih gampang. Prototipe aplikasi ya, UI, user interface kayak gini nih. Misalkan menu gitu, menunya ini, semua menu itu sudah digambarkan gitu. Kalau kita pengen ngembanginnya lagi di next-nya ya tinggal nanti diedit aja di prototype. Kita pindah-pindah lagi, tidak perlu membuat dari awal. Oke. Itulah kenapa pentingnya kita membuat prototype. Nah, terakhir adalah tahap tes, menguji, yaitu memberikan feedback dan wawasan dari pengguna nyatanya ya. Nah, proses pengujian ini harus ditarget penggunanya. Contohnya kalau less-in ya, less-in. Saya sudah mengembangkan fitur baru di less-in di tahap design thinking ya. Misalkan fitur less-in yaitu bisa ada sistem e-walletnya di less-in. E-wallet yang bisa pakai kris itu ya. QRIS, tapi kita sekarang nyebutnya yang benar adalah kris ya. Menurut dari BI, bacanya kris yang kita di scan itu. Nah, bisa jadi misalkan nih ngusulin ya, ternyata di pas fase ideate mempermudah orang untuk membayar gitu. Kita pakai ada fitur e-walletnya di dalamnya. Jadi bayarnya bisa digital, terus pakai kris juga bisa. Terus sistem mungkin split bill dan lain sebagainya di dalamnya. Nah, terus kita sudah gambarkan, kita uji. Mengujinya ke siapa ya? Ke target pasar kita yang awal yang sudah kita empati tadi. Yaitu orang-orang misalkan ya, orang-orang anak-anak sekolah usia 14 sampai 30 tahun yang mungkin orang-orang profesional, kita uji mereka. Saat gimana caranya mereka melihat prototipe kita, apakah berdasarkan survei mereka suka gitu ya. Kalian ngelis pertanyaan, apakah suka dengan aplikasinya, ataukah apakah aplikasinya gampang? Soalnya di prototipe ini ya banyak bentuk ya. Nih, kalau misalkan di aplikasi ya pengujian quality control ini banyak banyak metodenya untuk di aplikasi. Ada yang metodenya itu nanti kalau kita gambarkan prototipe itu ada prototipe yang interaktif. Jadi kayak aplikasi beneran, jadi bisa kita klik gitu. Kayak misalkan kita menu ini, kita klik, itu belum di coding, masih dalam bentuk gambar, tapi bisa diklik gambarnya. Gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk tahap pengujian ini. Jadi mereka itu kayak seakan masuk di aplikasi, login, ngetik username, password, terus nanti dia milih ini, nanti kalian perhatikan ekspresinya bagaimana, apakah kesusahan, apakah sesuai dengan apa ya ekspektasi atau standar penilaian kalian, KPI, KPI kalian dan sebagainya. Kayak gitu. Nanti ada metodenya. Mengapa melakukan tes? Yang pertama adalah hemat waktu dan biaya. Oke, karena kita bisa menangkap kesalahan dan masalah kegunaannya sejak dini. Kalau nggak kita tes ya, sudah digambarkan prototipenya, oke, sudah keren ini prototipenya ya. Terus kita udah yakin nih, kayaknya udah bagus lah, sesuai lah ukuran-ukurannya dan sebagainya. Terus kita buat lah aplikasi tersebut atau benda tersebut ya, barang tersebut. Nah, ternyata karena kita manusia ya, pasti kan ada human error ya. Kita tidak tahu aspek
dari manusia lain gitu. Mungkin ternyata dari karakteritis di pasar kita ternyata tidak cocok gitu, bisa jadi kayak gitu. Karena saat kita melakukan tes pengujian bisa jadi nanti sering kali itu balik lagi ke tahap sebelumnya. Kadang itu di tahap ideate. Kita oh ternyata penggunanya ini ketika dites ya diuji pakai aplikasi kita ya, mereka ternyata kayaknya masih kesusahan gitu. Mereka ngerasa ini tidak efektif dan sebagainya. Balik lagi di tahap sebelumnya untuk merumuskan ide atau tahap awal lagi empatis, memahami lagi apa ya kebutuhan mereka, apa masalahnya si pengguna ini sebenarnya gitu. Bisa jadi begitu. Terus mengungkapkan wawasan atau informasi yang tidak terduga. Karena mungkin ya cerdas-cerdasnya orang gitu kan. Bisa jadi kan nggak tahu ya kalau ternyata ada kebutuhan pengguna yang tidak kita sadari. Nanti waktu dites atau waktu kita wawancara atau waktu kita survei ya ternyata mereka eh, ada request tertentu atau lain sebagainya yang bisa menjadi informasi atau wawasan untuk pengembangan yang lebih baik. Terus pengujian pengguna meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, yang pasti karena sudah empatinya dari pengguna, terus mengujinya juga di penggunanya langsung, kan pasti mereka sudah jujur ya, sudah sesuai dengan dirinya gitu kan ya, dengan target kita, ya pasti kan nanti kepuasannya bisa naik gitu. Oke. Metode populer dari tes, banyak ya metodenya, ini tergantung nanti produk kalian apa. Kalau ini saya kasih contoh, kalau misalkan produk kalian adalah aplikasi. Yang populer adalah usability testing. Ini menguji kemudahan sistem kita dengan cara meminta pengguna menyelesaikan tugas tertentu dan mengamati mereka saat mereka melakukannya. Jadi nanti kita kasih tugas mereka untuk misalkan nih, mereka disuruh login. Kita list ya, login. Mereka disuruh tugas 1 ya. Tugas 1 login, tugas 2 misalkan menginput data. Tugas 3 misalkan mendownload dokumen. Tugas 4 misalkan membuat akun baru. Kayak gitu-gitu. Nah, ini ditulis di sini. Task 1, task 2, task 3 ngapain aja kalian tulis. Nah, terus nanti untuk penilaiannya nanti tinggal dinilai apakah di task 1 ini penilaiannya sukses atau tidak. P ini people ya, P1, P2 atau user 1, user 2. Orang satu apakah lancar ini ya, lancar cukup lama atau stop gitu, atau sukses atau fail, terserah nanti pengukurannya kalian gimana gitu. Apakah misalkan dikasih tugas untuk login, apakah mereka bisa? Kalau bisa nanti hijau kayak ini ya sukses gitu. Sukses. Kemudian task 3 ini ya contohnya misalkan mereka disuruh untuk contoh mengedit profile. Ternyata mereka bingung di mana ya letak edit profile ya. Nah, ini kan bisa jadi bisa menjadi hambatan kan ya. Oh, ternyata mungkin salah di desainnya nih. Desainnya ribet jadi orang-orang nggak kenal di mana letak akun untuk menghapus atau mengedit dari profil nih. Kan harusnya kan profil kan gampang dikenali ya. Biasanya kan ditaruh di pojok kanan gitu. Terus tiba-tiba kita taruh di pojok kiri atas gitu kan. Pojok kiri atas terus nggak bisa muncul ketika kita nggak ngeklik gitu lagi. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu membuat orang bingung. Nah, itu bisa jadi koreksi. Oh, mungkin dia karena bingung dia stop gitu kan, dia lanjut ke step 4 gitu. Nah, itu bisa ditandain. Nah, ini kan bisa disimpulkan nanti apakah banyak suksesnya persentasenya ataukah banyak failnya atau cukup lamanya orang untuk memikirkan menggunakan aplikasi kita, ini dinilai di sini. Kalau ternyata penilaiannya tidak sesuai ya balik lagi ke langkah awal gitu, mengideasi lagi. Idenya apa nih? Apakah kita mengembangkan kembali prototipenya disesuaikan dengan kemauan pengguna ataukah mungkin solusi yang lain gitu, tergantung nanti ya. Oke, atau nih kalau misal usability testing itu juga bisa menggunakan ini ya, success rate atau menggunakan pengukuran sistem usability skill, SUS. Oke, kalau pengukuran ini sudah ada 10 pertanyaan. Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Sampai pada pertanyaan, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.
Oke, dari skala ini ya, dari 10 pertanyaan ini nantinya akan ditanyakan oleh pengguna ya. Ketika menggunakan aplikasi, mereka menggunakan aplikasi nih. Terus kita survei, misalkan task 1 ya, login. Terus kalian tanya, apakah kalian milih yang mana loginnya? Apakah nanti saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi dan sebagainya. Pokoknya nanti dinilai dari 10 pertanyaan ini. Tuh. Dari berbagai task yang kalian ajukan ke mereka, yang kalian suruh ke mereka. Gitu. Nanti dihitung apakah nanti nilainya lebih dari 80 berarti excellent, 68 berarti cukup baik dan sebagainya ya. Oke. Terakhir adalah penugasan. Penugasan. Dengarkan ya. Oke, ada tugas individu untuk kalian membuat pengembangan design thinking untuk mencapai karir impian kalian. Target penggunanya adalah diri kalian sendiri. Kalian sesuaikan aja dengan perintah tugas ini, tidak perlu menggunakan metode yang mungkin banyak yang tadi disebutkan ya. Sesuaikan aja dengan tugas ini, atau bisa kalian gunakan juga tidak apa-apa. Karena hanya untuk menjawab ini ya. Untuk tahap empatis, kalian menjawab analisa minat Anda di mana dan list kekuatan dan kelemahan Anda. Kalian tulis ya, minat kalian apa, di bidang apa. Misalkan contohnya, saya minat di bidang IT. Saya minat di bidang IT dan bisnis. Dispesifikan ya, IT dan bisnis. Saya suka menganalisa, saya suka membuat perencanaan, kemudian saya suka mungkin berhubungan dengan banyak orang dan sebagainya. Itu kalian tulis minat kalian di mana. Kemudian list kekuatan dan kelemahan Anda. List kekuatan kalian. Kekuatan itu contohnya nih saya suka ya, saya suka minat di bidang analisis gitu. Saya selalu mendapatkan nilai bagus untuk hal-hal yang bersifat analisis gitu. Bisa jadi kekuatan kalian. Atau mungkin saya pernah menjuarai lomba apa gitu. Terserah kekuatan apapun di sini yang bisa nanti sedikit menunjang lah untuk karir kalian gitu. Contohnya saya ya karirnya bidang IT gitu ya, tentang bisnis dan sistem analis. Kekuatan saya adalah saya suka belajar hal baru, itu bisa menjadi kekuatan. Ya. Kemudian dari situ ya, dari minat kalian, kekuatan kelemahan kalian, kalian tahu bidang karier kalian itu di mana, minatnya di mana, sesuai dengan keahlian kalian. Oke, misalkan saya ya, contohnya saya bisnis analis gitu. Saya bisnis analis, mimpi saya jadi senior bisnis analis atau nanti menjadi dosen terkait mungkin analisa, manajemen teknologi informasi atau sistem enterprise dan sebagainya untuk menjadi dosen di bidang itu gitu. Oke, tujuan saya itu. Kemudian riset, apakah ya bidang karir kalian jadi bisnis analis itu atau jadi dosen gitu memiliki peluang karir yang mungkin akan bagus di masa mendatang atau gimana trennya di sekarang gitu. Nah, itu kalian riset. Gak apa-apa, sebisanya aja. Nanti yang dinilai adalah kejujuran dan hasil riset kalian gitu. Nanti sertakan sumbernya juga ya, risetnya di mana. Kemudian define. Di tahap define adalah kalian sudah tahu ya, kalian mengenal diri kalian ini. Mengenal diri kalian minatnya di mana, kekuatan kalian, kelemahan, karir kalian di mana, tujuan kalian di mana. Sudah kalian mengenal. Kemudian di define ini kalian menetapkan tujuan karir impian Anda secara spesifik. Kenapa ingin mencapai karir tersebut? Spesifikannya di sini. Contohnya tadi saya ya misalkan dosen gitu contoh, biar gampang. Saya pengen jadi dosen. Dosen apa? Dosen tentang dosen IT. Tuh, untuk bidang sistem enterprise contohnya. Terus kenapa ingin mencapai karir tersebut? Kenapa saya ingin mencapai karir tersebut? Karena satu, saya suka mengajar. Kedua, saya memiliki skill atau bidang di research di bidang IT dan pengalaman profesional. Ketiga,
saya ingin membagi ilmu saya biar bermanfaat gitu misalkan. 4 dan sebagainya kalian rinci. Kemudian bagaimana cara Anda mencapai karir mencapai karir impian tersebut? Pikirkan ide kreatif atau strategi dan taktik yang mungkin Anda gunakan untuk mencapai karir impian Anda. Nah, ini list ya. Idenya apa? Kalian sudah nemu kan ya? Nemu ya? Nemu kalian pengen jadi dosen contoh. Nah, caranya adalah kalian tulis bagaimana cara saya bisa menjadi dosen. Yang pertama adalah actionnya, ya, daftar action plan. Yang pertama, saya S2 dulu. S2, kemudian yang kedua, saya mungkin mencoba untuk mendaftar ngajar gitu ya, ngajar di kampus-kampus swasta atau negeri mungkin untuk mendaftar mungkin secara kontrak atau mungkin atau ketika kita kuliah S2 atau S1 sudah mencoba untuk mendaftar jadi asdos gitu, sudah dicicil gitu ya, action plan-nya. Terus yang ketiga karena yang dibutuhkan adalah pengalaman kerja dan pendidikan. Yang ketiga mungkin mulai mencoba membuat materi-materi dan mengajarkannya gitu. Mungkin sementara di internet dan sebagainya gitu kan ya, di YouTube atau apa gitu. Bisa jadi gitu. Terus keempat mendaftar dosen. PNS dosen, contohnya PNS dosen, menyiapkan menjadi PNS dosen. Kemudian keenam, yang harus kalian lakukan adalah mengimplementasikan peran CPNS gitu agar nanti benar-benar diangkat jadi PNS. Kemudian ketujuh, mengumpulkan karya ilmiah. Kan dosen kan pasti dicari ini karya ilmiah atau mungkin TOEFL-nya harus 500 lebih dan sebagainya. Nah, itu di list kebutuhannya apa aja, action-actionnya kalian. Itu kalau dosen ya, tapi kalau misalkan nih kalian pengen jadi apa ya? Pengusaha gitu ya, misalkan pengusaha bidang apa, ini spesifikan, pengusaha makanan gitu, makanan restoran makanan Indonesia contoh. Nah, terus nanti ide kalian apa? Kalian belajar tentang tidak harus langsung jadi pengusaha ya, bisa jadi kalian action plan-nya kalian nyoba dulu kerja di restoran gitu. Kalian belajar tentang dinamika pekerjaan di restoran itu bagaimana untuk mencari mencari misalkan gimana manajemen di restoran, gimana mereka cara mempromosikan makanan mereka. Dari situ ketika kalian sudah menjadi karyawan restoran, terus nanti mengambil pengalaman tersebut, kalian sambil mengumpulkan modal gitu ya. Kedua, kalian membuka restoran atau franchise kecil-kecilan gitu untuk belajar untuk bisnis makanan tersebut, atau kalian mulai eksperimen membuat makanan. Terus ketiga, kalian mungkin kursus masak, terserah gitu. Bisa bebas karena ini tidak ada salah benar ya. Karena bebas mimpi kalian, life path kalian sendiri, kalian action plan kalian tulis apa aja. Nah, ini membantu kalian loh. Karena kalau misalkan kita pengen meraih cita-cita atau mimpi, kita harus benar-benar mendeklarasikannya, benar-benar merencanakannya gitu. Ini anggap aja buat diri kalian sendiri, bukan buat tugas gitu. Benar-benar untuk diri kalian. Oke, selanjutnya adalah prototype. Prototype ini apa? Yaitu menggambarkan. Buat vision board kayak gini ya. Digital aja nggak apa-apa. Digital bisa pakai Canva itu ya, PPT atau nggak apa-apa kalian buat untuk kalian pajang di kamar ya, kalian tempel-tempel gitu, terus nanti dikirimnya berupa foto ke saya juga nggak apa-apa. Terserah nanti bentuknya bagaimana. Yang penting bentuk ini ya, career path, vision board, timeline, sama success roadmap. Ya, pilih salah satu. Ini kalau career vision board ya. Misalkan nih kalian tahun ini ya 2023 apa yang kalian lakukan, mimpi kalian yang ingin kalian capai, target jangka panjang kalian. Contoh, kalian sudah menyelesaikan skripsi ya. Contoh menyelesaikan skripsi. Terus nanti kalian gambar gitu ya. Kalian sedang sidang gitu. Ya cari aja gambar-gambar yang relevan atau gambar orang, nanti kalian tempel foto gambar muka kalian. Padahal itu gambar orang ya, sudah sidang skripsi dengan sukses gitu misalkan. Gambar wajahnya itu kalian ganti gambar kalian, bisa jadi kayak gitu. Tergantung. Atau nanti kalian misalkan di tahun depan ya, misalkan di tahun apa?
Kalian lulus itu harusnya tahun berapa ya? 2025 ya? Halo? Iya, Ibu. 24, Bu. Nggih, Bu. Amin. 24, 25 ya. Berarti ya kalian tulis nanti tahun 2024 gambar kalian pakai misalkan pakai toga dan lain sebagainya ya. Kalian mungkin bisa ambil gambar orang ya, gambar orang nanti tempel aja wajahnya itu jadi wajah kalian gitu. Kayak gitu, vision board. Atau nanti bentuknya career path itu boleh. Gitu. Gitu. Ya siapa tahu gitu kan ini juga bisa menjadi terimplementasinya mimpi kalian gitu kan. Jadi ini bukan buat untuk tugas ya, tugas yang benar-benar tugas, tapi ya jadikan ini kesempatan untuk kalian bisa merencanakan mimpi kalian sendiri. Nanti ini tidak dipresentasikan kok, tidak dipresentasikan. Cukup saya yang tahu dan kayaknya saya juga nggak cari tahu ini kayak oh orang ini kayaknya ya orang ini enggak kok enggak, paling saya cuma ngeliat gimana kalian menganalisis riset dari awal ini gimana, terus kalian ngembangin action plan kalian, misalkan tujuan kalian mimpinya adalah lulus gitu ya, nggak apa-apa sih kalau mimpi kalian memang cukup untuk lulus kuliah gitu ya nggak apa-apa. Berarti langkah kecilnya adalah dimulai dari sekarang kalian sudah mulai memikirkan skripsi gitu, lulus cepat. Oke, terus sebutkan target jangka pendek, aktivitas terdekat yang Anda pilih untuk mewujudkan mimpi Anda. Nah, ini sebutkan aja salah satu, nggak apa-apa. Salah satu, sebutkan salah satunya. Kalau kalian tujuan besarnya ya, kalian pengen lulus cepat on time gitu. On time berarti langkah terdekat apa? Contohnya, kalian sudah mencari bidang topik kalian gitu. Atau kalian mencari judul skripsi, atau sudah mencari mana yang dosen pembimbing yang sesuai. Kayak gitu. Sebutkan aja salah satu nggak apa-apa. Terus kumpulkan nanti pada link ini ya. Oke. Nah ini contoh nih, semacam career path atau roadmap ya, success roadmap. Orang yang pengen mendaftarkan beasiswa LPDP. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Oh ya, untuk yang mungkin nilainya kosong ya. Coba nih chat. Oh iya, Iya, deadline Bu. absensi. Untuk yang nilainya kosong itu, saya emang udah nyari ya, tidak ada nama kalian. Saya nyari di kelas satunya juga tidak ada. Bisa jadi karena kalian miss, tidak mengumpulkan memang. Yang nilainya kosong itu bisa mengumpulkan kembali, tapi jangan pakai ide kelompok kalian atau ide kelompok lain. Buat ide kalian sendiri ya, menggunakan template UTS kemarin ya. Untuk mengisi, kalau misalkan isian kalian lengkap, untuk mengisi tugas di tugas 1 dan di UTS. Kalian buat seperti yang di UTS itu. Akses aja di linknya di Drive ya. Ada linknya kan kemarin ya waktu itu MTI, kelas MTI apa gitu ya. Materi MTI s.id. Yaitu kalian akses di Drive itu ada kan filenya, file UTS. Nah, kalian buat lagi ya idenya, ide baru, dikumpulkannya minggu depan. Sekarang hari Rabu ya. Jadi untuk yang nilainya kosong terakhir hari Rabu jam 23.59. Oke, boleh nanti saya kasih infonya. Untuk yang tugas ini juga untuk kalian juga hari Rabu ya, jam 23.59. Sorry. Oke. Jadi saya lengkapi lagi ya jamnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait tugas dan lain sebagainya? Yang perlu ditanyakan? Cukup sih, Bu. Cukup? Oke. Kalau perlu ditanyakan nanti bisa aja beri saya. Atau nanti tanya di grup aja. Oke, saya kiri jangan lupa absen ya. Absennya sudah saya kasih di link.